Informasi lainnya, Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Wali Kota Cirebon untuk membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun 2025. Hal ini diungkap Deddy Mulyadi merespons kenaikan tarif pajak hingga 1000% di Cirebon, Jawa Barat. Deddy menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Cirebon agar pembatalan kenaikan PBB segera dilakukan. Deddy menegaskan pihaknya juga meminta jaminan pada Wali Kota Cirebon untuk mengevaluasi atau membatalkan kenaikan tersebut. Kepastian itu disampaikan Deddy usai bertemu dan membahas secara langsung dengan Wali Kota Cirebon, yaitu Effendi Edo pada Kamis kemarin. Saya tadi sudah mengundang Wali Kota Cirebon karena ada 3 persoalan yang saya undang tadi. Pertama, kasus penyidikan BPR Kota Cirebon. Yang kedua, kasus penyidikan Gedung Setda Kota Cirebon. Dan yang ketiga adalah masalah kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kota Cirebon. Tadi kita sudah mendapat penjelasan bahwa peraturan wali kota itu dibuat pada waktu Kota Cirebon dipimpin oleh PJ dan kemudian sudah berjalan pada tahun 2025 ini. Tetapi saya meminta kepada wali kota Cirebon untuk membatalkan peraturan wali kota tersebut dan wali kota Cirebon menyanggupi. Tapi karena pungutannya sudah berjalan di APBD tahun 2025, maka wali kota akan memutuskan untuk mencabut untuk pembayaran APBD 2020. Jadi sudah selesai. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seorang lansia di Kota Cirebon kaget setelah tahu tagihan PBB rumah miliknya mencapai 65 juta rupiah. Padahal di tahun 2023 pajak yang dibayarkan sebesar 6,2 juta rupiah. Dharma Surya Pranata, warga Kota Cirebon, Jawa Barat terdampak kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga mencapai 1000%. Tahun 2024 dia diharuskan membayar pajak 65 juta rupiah dari tahun 2023 yang berjumlah 6,2 juta rupiah. Beruntung di tahun 2024 berdasarkan informasi yang ia terima, pemerintah Kota Cirebon memberikan diskon PBB penyesuaian tarif turun menjadi sekitar 20 juta rupiah. Meski dapat diskon, Surya menilai kenaikan PBB ini sangat memberatkan dan tidak masuk akal. Selengkapnya terkait gaduh tarif PBB hingga 1000% di Cirebon, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Syahri Romdon. Syahri, selamat pagi. Ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah meminta wali kota untuk membatalkan terkait dengan kenaikan tarif PBB. Lalu apakah kebijakan tersebut memang sudah berlaku? Ya, baik Carla di studio. Selamat pagi saudara. Polemik soal kenaikan PBB yang mencapai 1000% masih terus menjadi pembahasan di Kota Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon melalui Wali Kota Cirebon Effendi Edo malam tadi memang sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan berjanji akan melakukan penurunan tarif BBM, maksud kami tarif PBB di Kota Cirebon. Tarif dasar ini merujuk kepada Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRB yang telah disahkan dan diterapkan karena di sejak tahun 2024 lalu. Sehingga akhirnya proses gejolak itu sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 2024. Bahkan ada satu warga yang kemarin kami temui mencapai 1000% kenaikannya dari 6 juta di tahun 2023, artinya PBB di tahun 2023, kemudian pada saat hendak melakukan pembayaran di 2024 melonjak drastis hingga 65 juta. Kalau secara sederhana mereka atau Dharma mengatakan kepada kami bahwa kenaikan semisal 100% saja di angka 12 juta. Sehingga pada saat dia harus membayarkan 65 dan tertera dalam tulisan PBB tersebut 65 juta, sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa ini adalah kenaikan yang sangat mengagetkan, yakni mencapai 1000%. Wali Kota Cirebon mengatakan sebelum bertemu dengan Deddy Mulyadi kemarin pada saat kami temui di kantor balai kotanya,
mengatakan bahwa mereka bersama DPRD akan melakukan pembahasan ulang, akan melakukan kajian terhadap penerapan PBB yang telah dilakukan sejak 2024, kemudian direvisi, maksud kami dikaji di 2025, dan keputusannya nanti akan disampaikan kepada masyarakat untuk diterapkan di tahun 2026 mendatang, Karla. Baik, Syahri, ini terkait dengan kenaikan 1000% ini bukan angka yang sedikit. Lalu seperti apa respons warga terkait pembatalan kenaikan tarif PBB ini? Ada beberapa yang dituntut oleh masyarakat sejak 2024 lalu. Kalau saya coba jelaskan, Karla, masyarakat Kota Cirebon menghimpun gerakan dan bersama beberapa masyarakat melakukan penolakan dan demonstrasi tentang kenaikan PBB ini. Pertama, mereka melakukan audiensi dengan DPRD Kota Cirebon pada bulan Mei 2024. Kemudian pada bulan berikutnya mereka melakukan demonstrasi di depan kantor Balai Kota dan DPRD Kota Cirebon. Berikutnya mereka juga mengajukan judicial review kepada Pengadilan Kota Cirebon, dan finalnya di Desember 24 itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kemudian di tahun 2025 awal mereka mengajukan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang juga diteruskan kepada Kemendagri, kemudian KPK dan beberapa lembaga lain yang meminta agar mengawasi kenaikan PBB yang sangat memberatkan dan tidak masuk akal ini. Warga mendengar apa yang disampaikan oleh Wali Kota Cirebon dan juga Gubernur Jawa Barat kemarin, itu hampir dikatakan sesuai dengan apa yang mereka tuntut, yakni diberlakukannya tarif PBB di tahun 2023. Atau kalaupun misalkan kami meminjam istilah dari DPRD Kota Cirebon kemarin, Wakil Ketua DPRD 1 Kota Cirebon, Hari Saputra Gandhi, mengatakan bahwa memang sejak tahun 2024 kemarin mereka langsung melakukan upaya revisi terhadap Perda nomor 1 2024 yang lalu itu. Mereka membahas dan menggodok, dan rencananya hasil keputusan akan diputuskan dan diumumkan kepada publik pada September 2025 nanti. Satu hal yang ingin digarisbawahi bahwa revisi ini terdapat pada pasal 9 pada beberapa butir ayat di dalamnya yang menjelaskan tentang tarif dasar kelipatan atau perkalian dari nilai NJOP. Karena ada dua hal yang membuat kenaikan dasar PBB ini. Pertama adalah naiknya nilai NJOP karena sejak beberapa tahun tidak dilakukan perubahan nilai NJOP dan juga taksirannya. Dan yang kedua adalah ketika sudah ditetapkan kenaikan NJOP maka dikenakan tarif dasar PBB. Kalau pada Perda nomor 1 2024 ada 0,5, sehingga akhirnya nilai tersebut keluar dari pengalian antara nilai NJOP yang sudah naik dengan pengalian 0,5. Direvisi oleh DPRD di angka 0,2 atau 0,3. Tentu hasil keputusan ini akan kami tunggu dan akan disampaikan kepada publik. Apakah publik nanti akan memberikan rasa kepuasan sesuai dengan tuntutan mereka, atau mereka mengatakan justru sebaliknya tetap akan melakukan penolakan terhadap revisi-revisi tersebut. Ini masih kami akan terus liput dan kami akan terus sampaikan kepada Anda, Karla dan juga saudara. Baik, terima kasih atas laporannya. Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.